Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda mempunyai kebun yang luas, kemudian banyak orang yang harus bekerja di situ, misalnya Anda punya sawah, harus mengerjakan sawah itu, pasti Anda membutuhkan tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu akan diundang untuk menggarap kebun kita atau sawah kita. Tetapi kemudian ketika hari atau jam makan datang, pasti kita akan mengirim tenaga-tenaga untuk mengirim makanan. Dan kemudian mereka akan dilayani dengan makanan dan mereka akan merasakan kerja dengan segala jaminan. Tetapi rupanya ini lain kalau yang bekerja adalah abdi kita semua. Atau mungkin kalau zaman Yesus istilahnya budak. Karena mereka bekerja di ladang, tetapi ketika mereka pulang jam makan, mereka harus melayani tamu-tamu dulu. Baru setelah itu mereka baru makan. Maka kemudian mereka pun merasakan itu tugasnya. Dan mengatakan, aku ini hamba yang melaksanakan tugas saja. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pengajaran Yesus. Berbicara tentang bagaimana seorang hamba hendaknya melakukan tindakannya sehari-hari. Maka kemudian kita akan merasakan bagaimana hamba-hamba itu membantu tuannya untuk menyelesaikan tugasnya. Yesus mengatakan begini, kalau kamu mempunyai hamba dan kemudian bekerja di ladang, tidak mungkin hamba-hambamu itu datang, kemudian pulang dari ladang, lalu kamu melayani mereka. Mari makan dan minumlah. Pasti kamu akan mengatakan, layanilah kami. Kami akan duduk makan, kamu siapkan makanan untuk kami. Baru setelah itu kamu akan makan bagianmu sendiri. Dan kemudian hamba itu pun hanya mengatakan, aku ini hamba yang tidak berguna, yang hanya melaksanakan tugas saja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan nyata sehari-hari di mana kita berada, kadang kita merasakan kita ini sudah berbuat banyak. Kita ini sudah melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Melayani ini, melayani itu, dan seakan-akan setelah itu kita punya hak untuk menuntut lebih dari Tuhan yang empunya pekerjaan ini. Mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan ini semua, maka semua harus berterima kasih pada saya. Engkau pun juga harus berterima kasih pada saya. Ada seorang yang melayani banyak sekali para pengungsi. Ketika terjadi bencana, dia akan lari ke sana pertama kali. Ketika terjadi tanah banjir atau longsor, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran, orang itu karena dia terpanggil untuk menolong, maka dia seperti langsung masuk di dalam membantu para korban. Mereka ikut tim SAR dan kemudian dalam hidup sehari-hari mungkin tidak ada orang yang selalu menjamin hidupnya, tetapi panggilan dia sebagai seorang anggota tim SAR itu sungguh-sungguh mulia dan dia tidak mempedulikan dibayar atau tidak. Kemudian juga dia akan menemukan apa yang diberikan orang kepada dia ketika dia bekerja. Dan kemudian dia merasakan itu memang tugasnya. Tidak ada yang mengatakan kamu harus berterima kasih pada saya, kamu harus menjamin hidup saya, kamu harus memberi makan saya. Maka kemudian orang itu selalu tidak pernah menuntut karena dia merasakan bahwa dia hanyalah melaksanakan tugas, komitmennya, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dituntut
dari orang-orang yang dilayani, dari orang-orang yang mungkin terlibat di situ, karena sukarela semuanya itu. Tugasnya untuk melayani orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bisa belajar dari sabda ini, kita bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan atau tugas-tugas yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Bisa kita pelayanan baik di gereja, di tengah masyarakat maupun di mana saja. Tetapi kalau itu kita laksanakan sebagai kesadaran manusia yang saling tolong-menolong, kesadaran bahwa kita dipanggil untuk melayani, maka di situ kita tidak bisa menuntut. Berterima kasihlah pada saya. Untung ada saya. Untung ada pelayanan dan bantuan-bantuan saya. Untung saya terlibat di sini. Maka sekarang saya berhak mendapat balasannya. Kita mungkin lebih baik akan mengatakan, Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna, yang hanya melaksanakan tugas saja. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.